Halo, selamat malam teman-teman. Thank you udah join di IG Live malam hari ini. Dan seperti yang teman-teman tahu, kalau narasumber atau bintang tamu kita malam hari ini adalah Sucia Miranti. Yeay. Ya, tepuk tangan online dulu dong. Bisa nih, tangannya pegang satu. Oke. Uci, panggilannya Uci ya. Sucia panggilannya Oke. di adalah Purna Praja IPDN angkatan 23. She is one of smart person at my class in bachelor program. Ya, Thank dan you. sekarang lagi menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia pada program studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan. Right, Uci? Iya, iya bener. Sun akan menjadi mahasiswa di Rikyo University Jepang. Wow. Aduh. Well, seperti yang teman-teman tahu bahwa malam hari ini kita akan masih akan membahas tentang beasiswa Pusbin di Klatren Bapenas. Tapi yang membedakannya antara yang edisi sebelumnya, kalau Ajeng kan khusus dalam negeri. Tapi yang Mm-mm. Uci ini program linkage. Ya, Uci ya. Iya, Mm-mm. Uci apply beasiswa Pusbin Diklat ini tahun berapa sih, Ci? apply-nya itu tahun 2018, pertengahan, pertengahan menjelang akhir gitu. Pertengahan 2018. Mm-mm. Em, Waktu Uci, sebelumnya kan kita udah tahu juga kan persyaratan buat apply beasiswa Pusbin Diklatren ini dari Ajeng sebenarnya kita Iya, udah tahu nih. mm-mm. Sama aja sih. Dan itu yang dijelasin sama Ajeng adalah persyaratan atau berkas terkait dengan perizinan dari atasan tempat kita bekerja. Mm-mm. Kalau dari Uci sendiri ada tambahan nggak? Atau ada yang berbeda dengan Ajeng? Misalnya saja kayak ada berkas yang perlu disiapkan ekstra begitu, lebih lebih Hmm. well prepared kayak gitu. Kalau masalah berkas perizinan sih kayaknya sama ya, Ce, antara dalam negeri sama yang linkage atau yang luar negeri. Mungkin bedanya Ajeng karena posisinya lagi di Kemendagri ya, di pusat. Nah, bedanya itu kalau yang di daerah, di Pemda itu emang lebih ribet dan lebih ini ya, banyak eh, stage-nya. Dan kebetulan kemarin sempat kerja di Kecamatan Kuala Hulu, terus di Labura sana ya. Dan itu dari tingkat kecamatan sampai ngurusnya itu ke tingkat Sekda. Jadi ya emang bertahap dan itu lumayan panjang sih kalau dibandingkan mungkin kita nggak tahu juga sih ya dibandingkan dengan teman-teman yang di pusat dengan satu kantor gitu. Itu aja sih paling bedanya. Kalau misalnya kayak rencana tesis sama proyeksi perkuliahan gitu, ada nggak yang disiapin? Kalau masalah tesis itu sebenarnya udah disiapin dari awal. Jadi ketika pendaftaran kita udah ditanya mengenai rencana tesis yang akan kita tulis gitu ya. Jadi dan itu benar-benar harus mengenai perencanaan dan sesuai dengan kerjaan kita selama berada di kalau saya di kecamatan, mungkin kalau teman-teman yang mau apply ya sesuai dengan pekerjaan. Oke. Em, Terus Uci itu seleksi TPA sama TOEFL-nya di mana? Apakah Pusbin di Kelatren itu datang ke daerah atau Uci yang ke Jakarta? Nah, kebetulan salah satu yang bisa dibilang apa ya, yang lebih easier kalau kita bandingkan antara beasiswa lain dengan Bappenas, mungkin dengan mengikuti Bappenas ini kita nggak perlu modal terlalu banyak quote unquote ya, artinya kita nggak perlu
tes IELTS di luar atau tes TOEFL di luar, kita cukup tes TOEFL sebagai salah satu tesnya. Dan kemudian jika dibutuhkan IELTS oleh universitas lanjutan nanti, khusus untuk linkage ini, maka itu akan disediakan langsung oleh Bappenas lewat program pelatihan bahasa dulu, dan tesnya itu dibiayai full oleh Bappenas. Jadi ya kayak gitu deh kira-kira mengenai TOEFL. Oh iya ya. Terus masih tentang TPA dan TOEFL nih, Ci. Mm-mm. Kalau dari Uci sendiri, apa sih strategi yang dipakai oleh Uci? Strateginya dari persiapan dan kemudian menjawab soal-soal di TPA sama TOEFL. Strategi. Kalau misalnya di TOEFL, salah satu strateginya adalah memang harus kayak rajin-rajin nonton film, rajin-rajin baca buku, ya latihan aja lah. Tapi kalau untuk TPA, salah satu kiat yang mungkin bisa dibagi adalah tesnya itu ada yang kayak apa namanya susah di bagian angka. Jadi kebetulan di tahun 2018 ketika saya tes gitu kan, jadi angkanya itu rumit rumit banget dan percayalah kalau tidak latihan kayaknya susah. Dan kebetulan kemarin waktu itu nggak latihan, jadi angka-angkanya di tes Bappenas itu memang susah banget sih. Yang untuk math apa matematika dasarnya ya itu susah banget TPA. Gak tahu deh kalau buat yang lain, tapi kalau buat saya pribadi susah. Pas Uci menjawab soal itu kan strategi persiapan ya, yang Uci bilang tadi. Kalau Ya, untuk menjawab gimana? Pas Uci udah di tempat di ruangan tesnya, sementara ngerjain soalnya. pertama jangan dengerin kata orang karena peserta tesnya lumayan banyak ya. Jadi gak usah dengerin pendapat orang lain, gak usah dengerin apa orang mau pindah pilihan, kayak mau universitasnya susah, kayak linkage itu gimana, kayak terserah. Gak usah peduliin. Terus yang kedua, bener-bener lihat jamnya, karena jamnya itu kebetulan kemarin tesnya di Medan, dan jamnya itu gede banget di depan. Jadi bener-bener perhatiin satu soal kamu bisa tuntasin berapa waktu yang dibutuhkan gitu. Terus yang ketiga, hafal bener-bener angka-angka cantik. Angka-angka cantik gitu ya. Jadi kayak 0, misalnya 1/7 itu berapa sih desimalnya, atau 1/8 itu berapa sih desimalnya. Biasanya 1/3 sampai 1/9 itu desimalnya sering keluar di tes TPA, termasuk juga beberapa kali latihan sebelum tes. Itu ada soal yang membahas tentang itu, jadi kayaknya itu mesti juga diperhatiin. Paling itu aja sih ya, sama jangan lupa bawa tisu. Jangan lupa bawa tisu. Ini mah buat Air lap keringet sama air mata. tadi kan Uci bilangnya pas udah sementara tes nggak usah dengerin orang lain kiri kanan bilang apa, nggak usah dengerin prodi bla 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 seperti yang Uci bilang itu. Emang pas udah hari hanya nih itu masih diizinkan buat pindah prodi dan kampus. Nah, sebenarnya itu diizinkan Kak, kita mendapatkan izin dari atasan. Nah, karena kan kita ini utusan dari kantor lah ya untuk ikutan tes. Jadi kalau misalnya kita mau ganti, kita bisa minta izin dulu. Kalau di Pemda bisa minta izin Sekda atau kepala BKD. Kalau di pusat mungkin disesuaikan aja eselon 2 kayak gitu. Oke. Selama Uci mengikuti tes mulai dari persiapan berkas, berkas itu juga tes kan ya, jadi hitungannya Iya, kan benar. kan mulai dari seleksi berkas, terus ikut seleksi TPA, kemudian TOEFL. Ada nggak sih kendala yang dihadapi oleh Uci selama mengikuti atau dan mempersiapkan seleksi setiap tahapan seleksinya? Terus gimana Uci mengatasi setiap kendala yang Oh, ya. Kan tesnya ada 3 ya, berkas, TPA, sama TOEFL. Kalau untuk berkas itu kendalanya uh, harus pergi ke kantor-kantor untuk ngambilin surat, minta tanda tangan dan segala macamnya. Kalau
kalau misalnya untuk tahapan berkas ini juga karena lumayan banyak yang harus disiapin dan harus jelimet banget. Jangan lupa kata perencanaan di setiap ditanya tentang rencana tesis atau apapun itu ditanyain di dalam berkas itu. Saya lupa sih karena udah lama banget. Eh, jangan lupa kata perencanaan karena memang beasiswa ini sebenarnya diperuntukkan untuk mereka yang lagi di program apa di perencanaan gitu ya. Nah, terus untuk bagian TPA itu yang bikin sulit kira-kira adalah di TPA itu banyak sekali, apalagi untuk orang pemerintahan kayak kita yang nggak terlalu akrab sama angka. Nah, banyak banget angka-angka dan persoalan matematika dasar yang mungkin belum pernah saya sentuh sebelumnya. Jadi itu salah satu kendalanya. Dan waktunya nggak bakalan cukup kalau kamu harus memikirkan semuanya, semua soal gitu ya satu-satu. Terus kalau untuk TOEFL itu kesulitannya adalah apa ya kalau TOEFL ini ya kesulitan yang diingat ya. Manajemen waktu aja kali. Manajemen Manajemen waktu. waktu. Mm-mm. Kayaknya itu sih Cek, kalau buat kendala. Oke. Setelah ditetapin nih sebagai penerima beasiswa Pusbin di Klatren program linkage, itu Uci langsung choose kuliah apa ada persiapan khusus karena kan beda dalam negeri sama linkage ini. Tadi Uci Mm-mm. bilang ada persiapan bahasa Inggris kan ya. Itu persiapan bahasa Inggrisnya itu di mana, terus berapa lama, apa-apa aja sih yang disiapin gitu. Oh iya, jadi setelah diterima sebagai awardee scholarship ini, yang pertama itu yang mesti dilaluin adalah mengurus surat-surat lagi. Segala surat yang kita persiapkan di awal jangan lupa dibawa untuk ke kampusnya. Terus saya mengikuti namanya preparation gitu untuk English. Jadi karena mungkin apa studinya itu full bahasa Inggris dan kita dipersiapkan untuk keluar negeri di semester 3 dan 4-nya. Jadi untuk persiapan bahasa Inggrisnya itu sekitaran 6 bulan itu persiapan dulu setelah diterima. Dan kebetulan kemarin itu persiapannya di Universitas Indonesia. Dan Semua selama ya sebenarnya banyak sih di kampus-kampus lain. Kalau di Bandung itu kalau nggak salah di ITB, saya lupa. Jadi kayak per region itu ada. Untuk di UI itu IPB sama UI, bagi yang nanti kuliahnya di IPB dan UI, linkage-nya itu ya persiapan bahasa Inggrisnya di UI, di lembaga bahasa. Nah, selama 6 bulan itu di UI kita diberikan servis berupa pelatihan bahasa Inggris setiap hari Senin sampai Jumat. Terus nanti ada 2 kali tes IELTS di salah satu lembaga tes IELTS di Jakarta. Itu worth sekitaran 1,9. Jadi itu dibayarin sama Bappenasnya 2 kali tes IELTS dan itu dipergunakan untuk dipakai untuk mendaftar ke bukan mendaftar sih untuk sebagai prasyarat uh, masuk ke universitas linkage-nya di Jepang. Nah, setelah itu kita mengikuti matrikulasi, panjang banget ya ternyata. Matrikulasi, matrikulasi ini 1 bulan itu persiapan untuk masuk ke MPKP-nya, ke dunia perekonomiannya, quote unquote. Terus di matrikulasi itu kita bakal ketemu dosen-dosennya dan kita diberikan materi-materi dasar mengenai perkuliahan. Nah, setelah itu baru deh masuk perkuliahan dengan full English di UI. Nah, kebetulan di UI Salemba. Setelah itu menjalani kuliah seperti biasa, UAS, UTS dengan bahasa Inggris full. Kita melewati yang namanya wawancara bersama profesor dari Jepang. Nah, wawancara bersama profesor dari Jepang ini yang nantinya akan menjadi apa namanya menjadi salah satu penentu kita mau universitas mana dan universitas mana yang siap untuk membimbing tesis kita. That's why tesisnya itu ditanya dari semester 1. Jadi setelah matrikulasi kita langsung ada mata kuliah namanya proposal seminar, itu udah langsung gas nulis tesis sambil kuliah gitu. Panjang juga ya. Ya, program
Ini berapa tahun sih? Nah, itu adalah pertanyaan kontroversial Oh, karena itu akan apa bisa gimana? diulang, bisa diulang Ya, lagi. eh, studinya itu 2,5 tahun total, in total 2,5 tahun, dan Normalnya, normatifnya. itu normal, itu normal banget, 2,5 tahun itu udah normal banget. Dan untuk dalam negeri itu cuma 18 bulan, dan itu sangat apa ya, Di UI 18 bulan. kayaknya nggak di UI aja deh, karena kayak di IPB juga 18 bulan apa kalau nggak salah, nggak nyampe 2 tahun gitu deh kalau nggak salah. Jadi eh, untuk linkage ini emang lebih lama, 2,5 tahun, jadi kayaknya butuh kesabaran dan yang tertutup akan omongan dari luar, karena ini pendidikannya lama banget gitu deh, Cak. Ya, di UI itu berapa semester, Ci? Terus di Jepang juga berapa semester? Kalau di UI itu semesternya dari semester 1 dan semester 2 berarti 2 semester, tapi ditambah dengan pelatihan bahasa Inggrisnya 6 bulan, jadi total-totalnya sih sekitaran 1,5 tahunnya di UI ya, ntar 1 tahunnya di Jepang. Kalau di Jepangnya, Ci, berapa bulan? Berapa tahun? Eh, 1 tahun, semester 3 dan semester 4 termasuk udah wisuda juga di sana ntar. Terus nanti juga di Jepang itu tergantung, ada universitas yang 9 bulan term 2 semesternya, ada yang sampai 13 bulan gitu. Apa ya? Kita bisa milih nggak? Ada. Kita bisa Heeh. milih nggak kalau misalnya tahun pertama itu kita di Jepang, tahun kedua kita di UI kayak gitu, atau itu udah ditentuin? Sebenarnya ini udah ditentuin ya dari pihak UI-nya, jadi kayak ada MOU sama universitas-universitas Jepangnya. Jadi untuk linkage ini semester satu dan duanya itu wajib di Indonesia dulu, dan 3 4-nya wajib di negara tujuan, di kampus lainnya di negara yang sudah ditentukan. Nah, yang bisa kita kontrol adalah kita mau dalam negerinya di mana. eh, Nanti itu akan membuka pilihan kita negara mana yang bisa kita tuju untuk semester 3 dan semester 4-nya gitu. Kayak di UI ada Jepang sama Belanda sama Australia untuk PPIE dan MPKP-nya. Nah, jadi dengan memilih dalam negerinya, kita bisa memilih dan menentukan negara mana yang mau kita tuju dan universitas mana yang mau kita targetkan gitu. Oh, jadi yang milih universitas di luar negeri itu adalah pihak kampus dalam negeri yang kita sementara belajar. Iya, jadi dengan misalnya kita belajar di UI, kebetulan karena saya di MPKP, nah itu tuh negara yang dituju adalah Jepang. Nah, untuk universitasnya di mana nanti di Jepangnya, itu akan ditentukan dari tesis kita dan kesiapan profesor ketika wawancara nanti. Hmm. Jadi kan di bulan Februari, kayak Februari tahun ini, saya baru saja wawancara dengan profesor dari Jepang untuk keseluruhan kampus yang dibuka untuk MPKP ini, sekitar ada 4 kampus. Jadi ada 4 perwakilan profesor dari 4 kampus Jepang yang datang ke UI, dan itu kita wawancara semua, dan nanti profesornya akan menentukan apakah dia sanggup dan bisa membimbing tesis kita atau enggak gitu. Jadi nanti kita masuk ke universitas tujuannya di Jepang disesuaikan sama tesis yang kita tulis gitu. Oh, Kurang lebihnya. ya, berarti pihak Pusbin di Klateren nggak intervensi dong tentang pilihan kampus kita di luar negeri ya. Intervensinya mungkin lebih untuk jadi setiap kampus itu, karena kita ada 4 kampus untuk jurusan MPKP, Intervensinya lebih apa? intervensinya itu lebih ke ketika wawancara, lalu mungkin ada 2 universitas yang menyanggupi gitu ya. Nah, intervensinya Bappenas itu adalah memastikan kita semua bisa mendapatkan kampus
di Jepang. Jadi rata pembagiannya. Kampus Jepangnya dapat kita, kitanya dapat kampus di Jepang. Jadi intervensinya tuh di situ. Bukan yang kayak otoriter naruh kita di mana, tapi lebih ke menyesuaikan kuota dan tesis kita serta kemampuan profesor Jepangnya untuk bimbing tesis kita. Oke, berarti pihak Pusbindiklatren sendiri itu istilahnya siap aja gitu, misalnya kita dapat universitas yang biaya di mana kota universitas itu di Jepang itu biaya hidupnya lebih tinggi. Jadi Pusbindiklatren itu siap dengan konsekuensi itu begitu. Iya, mereka sih siap-siap aja kalau mengenai konsekuensi biaya, karena kan kalau di Jepang dibagi ya biayanya. Jadi kalau di Jepang itu dibagi biaya hidupnya zonasi 1, 2, dan 3. Nah, Bappenas itu siap aja untuk mendanai itu dan mereka nggak ada sama sekali kendala di bagian pembiayaan atau kita harus dicocokkan ke kampus yang mana gitu enggak. Lebih kepada persiapan kita dan kesiapan kampusnya aja nerima kita gitu. Oh iya, sip-sip lah kalau gitu ya. Terus Uci sendiri, kenapa sih lebih, bukan kenapa sih lebih milih, kenapa pilihannya MPKP Mm-mm. UI? Oh iya, jadi karena dari dulu emang pengen di UI dari zaman SMA. Mm-mm. Dan yang kedua, MPKP itu juga karena dia kan kayak kebijakan publik yang mengarah ke pembangunan gitu ya. Jadi bagaimana kita merencanakan pembangunan dengan mengconsider ekonomi, mengconsider kebijakan publik, dan itu rasanya sangat menarik. Tapi saya nggak mau ini jadi kayak memberikan gambaran yang salah tentang MPKP. Mungkin bakalan mikir kalau MPKP itu banyakkan tentang teori, kebijakan gitu kan. Eh, dan ternyata MPKP itu lebih ke ekonominya itu sangat hitungan sekali. Jadi bagi yang tidak siap untuk hitungan seperti saya, rasanya akan sangat sulit untuk em, beradaptasi dengan MPKP dan fakultas ekonomi gitu. Jadi emang ini benar-benar ekonomi banget. Nah, ekonominya itu core-nya. Nah, ntar dia akan ke kebijakan publik, ke kebijakan pembangunan, dan segala macamnya. Oh iya. Terus nih, kalau misalnya Uci jadi manajer marketing buat jual MPKP, apa nih yang mau dijual dari MPKP? Oke, okay. It's a little bit hard. Um, jadi kalau misalnya MPKP itu memberikan insight ekonomi dari para ahli LPM, artinya dari Lembaga Penelitian Ekonomi UI banget, dan mereka tuh sering diundang ke berbagai acara di televisi atau perumus kebijakan. Jadi mereka tuh memberikan uh, pandangan ekonomi yang lebih luas, yang lebih wide, dan juga di MPKP itu enaknya menurut nggak tahu sih ya, nggak mencoba membandingkan, tapi salah satu yang paling bisa dirasakan di MPKP mungkin karena di UI kita diberikan ini kali ya, diberikan uh, perpustakaan dan berbagai penelitian yang bisa diakses. Jadi setiap pembelajaran di UI itu selalu melibatkan jurnal, artikel, dan dosen-dosen yang ngasih pandangan perekonomian, kebijakan publik, pembangunan yang lebih praktikal dan lebih ya wide juga. I think susah juga sih ya ngepromotin si NPKP ini karena Too much ya kayak apa? gitu deh kira-kiranya. Terlalu Gimana? banyak ikannya Iya, atau karena untuk mendeskripsikan? sulit sekali mendeskripsikan bagian mana um, yang bisa yang bisa dipromosikan gitu loh ya, bagian mana sih, karena the whole package is good. Mm-mm. Kalau bisa ini promosin si MPKP-nya ini
nggak tahu juga apa yang bikin dia lebih dari PPIE, tapi salah satunya sih setelah dibandingkan gitu antara jurusan deh ya, PPIE dan PKP, kalau misalnya kamu mau studi ekonominya lebih ke kebijakan publik, pembangunan yang lebih less hitung-hitungannya, lebih dikit hitung-hitungannya, mungkin lebih bisa masuk ke MPKP gitu. Tapi kalau pengen yang ekonominya banget, ilmu ekonominya, itu bisa ke pasca sarjana ilmu ekonomi di UI gitu. Jadi buat dua-duanya bagus, dua-duanya mantep, dan ya I think I don't know what to say about MPKP karena bagus aja gitu. Gak tahu juga mau promosi. Ih, Ya, kayaknya susah deh. you can explain all the about MPKP. Pokoknya kalau nggak siap belajar matematika, pikir ulang deh masuk MPKP karena ternyata susah cuy. Ekonomi itu susah. MPKP itu nanti title-nya apa, Ci? ME. ME. ME ya. Oke. Mm-mm. Dan sekarang posisinya Uci udah selesai semester 2 ya. Udah selesai semester 2-nya. Udah selesai dong perkuliahan di UI ya. Alhamdulillah sih sekarang lagi UAS ya. Jadi udah menuju titik-titik terakhir perkuliahan di UI. Hmm. What's next, Ci, setelah dari UI? Setelah dari UI ini, insya Allah akhir bulan ini bakalan ke Jakarta untuk persiapan ke Jepangnya. Karena banyak banget berkas-berkas yang harus diurus, mulai dari visa, paspor biru, dan segala macamnya. Dan insya Allah nanti di tanggal 18 September sudah dimulai perkuliahan di Rikyo University-nya di Jepang. Oke. Ada persiapan bahasa Jepang lagi ya. Oh iya, bener, hampir lupa. Jadi balik ini tanggal 13 Juli nanti, ada kayak 1 bulan gitu, lebih ingat pence deh kayaknya nih, sangat membantu. Eh, Fun. jadi sekitaran sebulan nanti ada pelatihan bahasa Jepang di UI lagi, sekitaran ya dari 13 Juli sampai akhir Agustus, sekitaran 5 minggu persiapannya di UI. Itu persiapan bahasa Jepangnya itu cuma daily conversation aja ya? Atau Kayaknya bakalan daily conversation, terus culture-nya juga sekalian, um, huruf-hurufnya, nulis segala macem, mungkin bakalan kayak biasa ya, speaking, writing, listening, reading gitu. Belum kebayang juga sih gimana nya, doain aja ntar lancar deh tanggal 13 Juli. tapi basically international class kan ya? Berarti bahasa Inggris semua di dalam kelas. Iya nggak? Nah, alhamdulillahnya sih itu sih, pakai bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Jepang full ya. Kalau pakai bahasa Jepang full ya kasihan ya om, prosesornya udah nggak bisa kayak. Oke, Ci. Terus nih, ngomong-ngomong berangkat ke Jepang, tentu butuh biaya dong. Nah, Kita bener. ngomong-ngomong soal biaya juga, kita Mm-mm, balik dari apa sih pertama, Ci? Persiapan bahasa Inggris yang di Indonesia. mm-mm, Itu mm-mm. udah langsung sebelum kuliah semester 1 di UI, kan persiapan bahasa Jepang dulu. Itu udah di cover sama Pusbin di Kelak atau gimana? Eh, dari awal itu kan pertama pelatihan bahasa Inggris yang 6 bulan tadi ya. Itu udah di cover sama Bapenas, dan covernya itu bakalan sampai ke tahapan wisuda kita di UI nanti. Kalau sesuai jadwal, insya Allah di 2022 awal. Saking lamanya nih, Cek. Studinya lama banget, Cek. Amin, doain ya, Cek. Ya, Terus, cover antara cover perkuliahan, pelatihan, dan cover biaya di Jepang nanti, itu jumlahnya berbeda-beda dan semuanya ditanggung sama Penas. bisa disebutin nggak beda-bedanya itu berapa nominalnya? Uh, hmm, nih, aduh, gak apa deh, karena kalau misalnya Ya, di-upload juga sebenarnya ada sih ya. enggak kan? Nominalnya berapa Ya, sih? Sanggup nggak buat nggak oke. tambahan dari pribadi sendiri? Oke. Jadi untuk di preparation buat bahasa Inggrisnya di awal, itu biaya yang di cover Bappenas 1,7. Jadi Itu untuk pelatihan-pelatihan bahasa, ya,
yang di cover waktu pelatihan bahasa Inggris itu cuma living allowance atau ada sub-sub Oh ya, pembiayaan? jadi eh, karena ini scholarship berarti semua pembiayaan yang menyangkut akademik Mm-mm. yang ke kampusnya itu udah di cover semua, jadi akan di-excluded dari pembahasan ini. Jadi living allowance itu bakalan ada untuk pelatihan bahasa itu sekitaran 1,7 per bulannya, dan untuk perkuliahan itu 1,9 per bulannya. Ini buat yang living allowance aja ya. Nah, untuk di Jepang nanti itu ada beberapa poin. Poinnya ada living allowance itu disesuaikan sama zonasi. Untuk di Tokyo itu 170.000 yen per bulan. Kalau Lalu dirupiahin kalau sekarang kursnya kira-kira 130 rupiah gitu ya per yen. Jadi kalau ditotalin kira-kira 20 sekian, 22, 23 itu di zonanya kisaran. Uchiyo Ya, University. kalau di Tokyo, kebetulan Rikyo University ini ada di Tokyo, jadi bakalan ikut donasi satu, itu 170.000 yen per bulan, sekitaran 23-22 juta kalau kursnya masih 130 rupiah per yen. Lalu untuk di ketika masuk ke Jepang kita juga dibiayai namanya settlement. Untuk biaya settlementnya itu 150.000 yen. Jadi ketika masuk ke Jepang ada persiapan pertama, pindahan segala macam itu dibiayai 150.000 yen. Lalu ada research proposalnya juga, pembelian komputer, biaya medis, Settlement allowance itu dikasihnya sekali doang atau yang komputer. no, yang apa ya? Settlement, Iya, settlement allowance buat yang ngisi-ngisi iya, itu cuma di awal doang. di awal doang. Cuma sekali Nah, berarti. sekali doang. Jadi pas pertama ke Jepang itu dikasih duit 150.000 yen untuk persiapan tinggal di sana, nyari-nyari apartemen dan segala macamnya. Terus per bulannya dikasih 170.000 itu. Lalu untuk research, untuk tesis, biaya medis itu juga di cover semua sama Bappenas. Biaya beli buku, terus apa penerbangan dari Jakarta ke Tokyo dan Tokyo nanti ke daerah asal, kayak saya mungkin ke Medan gitu ya. Terus semuanya di cover. Lupa lagi sih poin-poinnya berapa, poin-poinnya apa aja, tapi kurang lebih itu deh yang dibiayain sama Bappenas. Iya. Gitu deh. Ya. Ya, terus tadi kan Uci waktu jelasin yang perkuliahan di Indonesia itu cuma nyebutin um, living allowance ya. Mm-mm. Nggak ada yang lain selain allowance. Kayaknya sih kalau mengenai biaya buku itu udah masuk ke living tadi. Hmm, dan biaya-biaya lainnya sih nggak ada ya, kecuali di English preparation tadi di awal, itu IELTS-nya dibiayain. Nah, paling itu aja sih, selebihnya ya 1,9, 1,7 yang itu. Udah Berarti semua di sana. ada ya sama yang kuliah dalam negeri yang kayak Ajeng kemarin. Kalau Ajeng Mm-mm. kan ada Gimana tuh? publikasi kalau nggak salah kemarin. Beliau Oh iya, menjelaskan. mungkin karena publikasinya di dalam negeri ya. Jadi kita kan publikasinya ntar di Jepang. Jadi Ya, biaya publikasi sama komputer itu dibiayain sama orang Jepang, apa di Jepang nanti gitu. Oh ya. iya, satu lagi sama biaya wisuda. Udah udah dikasih juga tuh. Padahal wisudanya masih lama nih. 2022 tapi udah dikasih, cuy. Ya, nggak apa-apalah, dipakai dulu. Iya, di deposit dulu apa ya? Nanti Uci wisudanya dua kali dong, berarti di Jepang sama di Indonesia. Iya, di Jepang di bulan-bulan September 2021 insya Allah, di Indonesia di awal-awal 2022. Iya, iya. Hai, Sasu. Judul tesisnya apa, Ci? Nah, ini juga nih. Tuh, tesis Aku nyam kebetulan. motong. Ya? Aku motong. Ah, Ngomong-ngomong tentang judul tesis, pasti ada lokus penelitian dong. Itu gimana? Judul tesisnya apa? Lokusnya di mana? jadi sedikit cerita mengenai tesis. Tesis yang diangkat itu kalau di EPKP, karena waktu
langsung sama Pak Fit Adrison. Beliau sekarang Kepala Departemen Fakultas Ekonomi. Tesis ya, tesisnya itu mengenai sama dengan skripsi. Jadi saya berusaha untuk membuat dia align sama skripsi, jadi lebih enak untuk dibahas. Skripsi itu membahas mengenai PDAM, tapi waktu itu lokusnya di PDAM Payakumbuh satu kota doang. Nah, untuk skripsi ini, saya itu mencoba untuk menganalisis investasi daerah terhadap performance-nya PDAM satu Indonesia dalam kurun waktu sekitaran yang saya dapat datanya sejauh ini baru 10 tahun. Jadi kita mau lihat berapa besar investasi daerah ini uh, berpengaruh ke performance-nya PDAM, karena kita tahu sampai tahun kemarin itu Mendagri mulai kayak risih melihat 70% PDAM di Indonesia itu mengalami kerugian gitu. Jadi Ber- tetap membahas PDAM dan investasi daerah. ya, berarti lokusnya di Kementerian Dalam Negeri, nggak sih yang ngurus BUMD kan ya? Ambil datanya. Seharusnya kalau ambil datanya sih kebetulan nih datanya ada di BPS, ada di Kemendagri juga. BPS dipakai juga tuh datanya. Terus hasil pemeriksaan dari BPK dipakai juga. Terus beberapa best practice dari Jepang, beberapa best practice dari negara-negara lain yang juga menyelenggarakan apa water distributionnya itu pakai BUMD. Jadi enggak cuma minta ke Kemendagri dan mungkin penelitiannya berfokus di Kemendagri, tapi bakalan minta data ke beberapa pihak itu, termasuk ke Persatuan PDAM Indonesia. Kemudian, wait, aku lihat lagi. Ada dari Yeni Yuliani. Bisa Jadi, semua negara yang dituju nggak, Ci? Misalkan semester ini di Jepang, terus selanjutnya milih ke Belanda. Gimana tuh, Ci? I wish I could, tapi nggak bisa ya. Jadi dari awal udah dikunci. Kalau kamu misalnya di MPKP ya cuma dua negara, ada Australia sama Jepang. Kalau kamu ke PPIE-nya UI cuma ada tiga, Belanda, Australia sama Jepang. Jadi ya seperti dibilang tadi, ketika kamu memilih universitas dalam negerinya, ya udah berarti udah menyetujui negara mana yang mau dituju gitu loh. Ya, gitu ya, Yen. Terus Kasih ya di. dari Fiona Kirana, Hai em, Mbak Tio. berapa lama ngurus beasiswa itu, Ci? Karena dari tingkat kecamatan, dia sampai Duh, 3 kilo nanya, Venci aku wawancara ya, punyaku udah dijawab. Pengen kuliah. ya semoga yang pengen kuliah bisa segera kuliah ya. Yang Amin, pengen beasiswa semoga cepet dapat beasiswa. amin. Um, Kalau lamanya itu dari kecamatan sampai ke Sekda itu 1 bulan, 1 bulan, lama banget. Dari tahapannya Sekda itu udah selesai. Nah, tesnya lagi berapa lama? Jadi sebenarnya nggak terlalu lama sih ya. Cuma karena kesibukan kita juga bekerja, plus juga harus ngurusin administrasinya beasiswa, jadi mungkin jadi makan waktu kayak sebulanan gitu. Gitu ya, Mbak Fiona, mamanya Ayub. Ya, salam buat Ayu. Udah dijawab sama Aunty Uci. Santai. Terus ada yang nanya, Hmm, hmm, dari Alan lagi sih, nyusun tesis ya, Pang, datanya udah disiapin semua dari sekarang atau nanti mau balik ke Indo dulu? hmm, jadi Kak Alan untuk tesisnya ini seperti yang udah dibilang dari awal, pas kita masuk kita udah ditanya tentang tesis ya setelah matrikulasi baru mulai semester 1. Jadi prinsipnya ketika itu di MPKP dari Kaprodi kita, kita harus nyiapin data dulu. Baru boleh ngomong tentang proposal apa yang mau diangkat, permasalahan apa yang mau diangkat. Jadi untuk masalah data sebenarnya udah terkumpul di semester 1 awal. Tanpa itu kita nggak bisa masuk ke semester 2.
Jadi data udah selesai dulu di semester 1, di semester 2 kita tinggal menggodok mau pakai variabel apa untuk ngedapetin goals atau subjek dari penelitian kita gitu. Terus ada nih dari Wasana Praja Hyondani. Hai Wasana Praja. Gini dia nanya nih, izin Kak, apakah program studi kita sewaktu praja berpengaruh terhadap pengajuan beasiswa? Ya. Jadi gini, kayaknya sih menurut aku tuh enggak ya, lebih ke kerjaan kita. Jadi kerjaan kita di nanti itu setelah lulus, apa misalnya kemarin kebetulan di bagian perencanaan dan keuangan di kantor camat gitu. Nah, itu tuh yang bakal menentukan kita bakalan cocok di mana ntar di beasiswanya. Jadi, apapun jurusan di kuliah ntar di PDN jangan patah semangat. Gitu Yon. Dan beasiswa Pusbin di Klaten itu kan sebenarnya dikhususkan buat fungsional perencana kan, Ci. Betul. Kayak nggak pengaruh juga sih latar belakang S1 kita apa. Kalau misalnya kita fungsional perencana, mungkin ada peluang besar, bukan mungkin sih, memang peluang besar buat fungsional perencana dibandingkan yang bukan fungsional perencana ya, buat dapetin beasiswa ini. Iya, betul sekali, Vance. Terus, oke, ini dari Alan, tapi tadi udah aku jawab kayak gitu sih. Beasiswa Penas harus Oke, yang bertugas di unit perencanaan. Udah aku jawab tadi ya. ya. Walaupun bukan Yang our penting, bin. yang penting ntar di deskripsinya jangan lupa bilang ada kata perencanaan aja sih, Cek. Oh iya, Iya. kayak misalnya walaupun bukan fungsional perencana, fungsional perencana, tapi misalnya kita ada di subak perencanaan gitu bilang aja ya. Nah, sebuah perencanaan atau misalnya kita bagian di apa ya, di bagian protokolnya sekda atau protokolnya bupati atau apalah gitu. Mungkin kita ada kayak merencanakan perjalanan bupati kemana, merencanakan kegiatan humas kemana. Nah, sebenarnya tuh perencanaan kan gede banget ya skopnya. Nah, taruh aja tuh di deskripsi pekerjaan di berkas-berkasnya nanti gitu. Ya. Kakak boleh tahu kenapa pilih Rikyo University? Udah dijawab sih Oh sebenarnya. iya. Iya sih. Hmm, Rikyo itu di Tokyo dan fasilitasnya lumayan lengkap. Tempat sholatnya ada, makanan halalnya ada, terus kampusnya lebih homey, lebih green gitu loh Hmm. dibandingin kampus yang di Tokyo yang lain. Jadi ya udah pilih Rikyo. Itu one favorite university ya Ci di Jepang. Dia sebenarnya private university sih. Ya, Apa? dia private university. Jadi nggak tahu deh dia tuh favorit apa enggak. Tapi kalau misalnya di searching Rikyo itu bener-bener kayak homey banget, kayak ijo di tengah-tengah kota Tokyo gitu. Jadi kayaknya apa enak aja gitu atmosfernya. Izin Kak, selesai S2 kan harus mengabdi minimal 2 kali, apa tidak akan kembali ke daerah Asdaf Kak? Dewi Up 8811. Emang ada kewajiban setelah balik ini Dewi, setelah selesai tugas belajar kita balik ke daerah, dan kalau di peraturannya memang 2N artinya 2 kali 2,5 which is 5 tahun. Tapi kalau memang ASDAF itu kan ASDAF apa dulu nih, kalau tempat tinggal kita kayaknya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya daerah pendaftaran kita, kayak saya kan di Labuan Batu Utara ya, sebenarnya sih udah mulai betah di sana, jadi itu nggak bakalan jadi masalah berarti sih, karena itu emang resiko yang harus dihandle sejak pendaftaran. Gitu ya, Dewi Up 8811. Semangat Dewi, aku tahu juga. ASDN Kak, dia nambah nih, Asdaf IPDN Kak. Maksudnya Asdaf tadi Asdaf IPDN.
ini kali ya pendaftaran di PDN jadi kayak di Sumatera Barat itu kali ya Iya kali. kalau di aku. Padahal nggak mengenai asdaf IPDN-nya. Ini tentang gimana kamu daftar Bappenas Iya. Di mana scholarship-nya. kita bekerja, kaitannya sekarang kan bukan tentang IPDN lagi, tapi kaitannya tentang tempat kita bekerja. Apakah dia tempat kerja kita itu ngizinin buat, misal Uci kan dari Sumatera Barat, pindah Sumatera Barat lagi atau harus tetap di Labuhan Labuhan Batu ya, Labura, Labuhan Batu Utara. Iya, Uci nyambung lagi nih. Mm-mm. Terakhir dari aku ya, Ci. Oke. Motivasi buat teman-teman kita yang sementara berjuang dapetin beasiswa atau yang lagi mikirnya pengen sih dapat beasiswa tapi mager gitu. Gimana? Mm-mm. Apa motivasi dari Uci? Motivasinya yang pertama jangan mikirin dulu penempatan di mana, mau kerja apa, dan jangan orientasi pertamanya waktu kerja itu menurut aku sih jangan duit dulu ya. Karena kalau misalnya kita udah kekunci mau pengen duit banyak di tahun-tahun pertama, tahun-tahun kedua kerja, itu bakalan males buat ngurusin yang lain. Uh, Terus yang kedua, mengenai berkas-berkas itu nggak usah dipikirin, let it flow, akan selesai juga sendiri. Dan yang ketiga, kalau emang misalnya melanjutin beasiswa adalah cita-cita, keinginan, ya put it on the top of your priority list, taruh aja dia di atas, nanti uh, biar Tuhan dan orang-orang sekitar yang bakalan bantu, kita bakalan dapat semangat sendiri kalau emang bener-bener taruh itu di priority list kita. Oke, itu ya motivasi dari Uci dan kita udah mau hampir 1 jam, tersisa 1,39 detik karena maksimal kan Ya, di IG Live ini. iya. Makasih udah bersedia sharing malam hari ini. Thank you juga buat teman-teman yang udah gabung malam hari ini, udah Makasih join. semuanya. Semoga apa yang Uci bagiin ini boleh menjadi penyemangat buat teman-teman semua yang lagi ngejar beasiswa. Oke, terima kasih. Selamat malam. Thank you semua. Thank you, warna rambutnya bagus. Thank you.